Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kokom Komariah SPD, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang beralamat di SMP Negeri 1 Hantara, Kecamatan Hantara, Kabupaten Kuningan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Salatiga, Jawa Tengah. Pada hari ini akan melaksanakan UKIN, Uji Kinerja Praktek Pembelajaran secara Luring di SMPN Negeri 1 Hantara dengan materi peran dan tanggung jawab sebagai Khalifatullah fil Ard. Berikut video pembelajarannya. Absen ya untuk kehadiran pada hari ini. Satu Akmal hadir, Bu. Aisyah hadir. Alisha hadir. Aulia hadir. Ya, hadir semua berarti ya. Terima kasih insyaallah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam agenda rutinitas KBM kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk selanjutnya di sini sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya kita ke ice breaking dulu biar lebih semangat. Untuk ice breakingnya sudah ada yang tahu yang tepuk semangat 2? Sudah. So, sekarang semuanya berdiri. 2 Ding ding ding. Deng deng deng. Dum dum dum. Lihat semangat. Oke, tepuk tangan. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Setelah kita berdoa, mudah-mudahan kalian semua diberikan pemahaman yang baik ya, dan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya kita akan membaca surat pendek yang nanti akan dipimpin oleh Nak Sariska. Untuk suratnya yaitu surat Al-Ahzab. Silakan dipimpin sama Nak Sariska. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, agna anhu maluhu. Silakan sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa murojaah ya untuk hafalan juz 30. Nah, kemarin kita sudah membaca surat An-Nasyr ya. Sekarang kita langsung ke surat Al-Ma'un bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa yahuddu ala ta'amil miskin. Shadaqallahul azim. Baca Asmaul Husna ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mutakabbir ya Khaliq ya. Untuk selanjutnya akan memulai pembelajaran. Sedikit Ibu akan ngasih motivasi ya dalam pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah kalian
dalam keadaan sehat walafiat, punya niat baik yaitu melangkahkan kaki dari rumah menuju ke sekolah dalam rangka menuntut ilmu. Ya, Ibu harapkan selalu menanamkan semangat ya dalam rangka menuntut ilmu ya, biar tercapai segala cita-cita dan harapan kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk selanjutnya materi pada hari ini, karena kita di semester 2 itu pembelajaran kelas 9 itu mulainya dari bab 6 ya. Oke, materinya silakan boleh dibuka untuk buku paketnya. Silakan dibuka bab 6 ya. Materinya tentang apa? Khalifah. Ya. Baik, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan ya kepada kalian semua ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, bagaimana kita dapat menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya? Oke, silakan siapa? Ibu. Oh iya, silakan Pak ya. Dengan cara membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau disebut dengan hablum minallah, dan menjaga hubungan dengan sesama manusia yang biasa disebut dengan halbum minanas. Hablum Nanas. Terima kasih ya atas jawabannya. Kemudian yang kedua, sebutkan tantangan apa yang dihadapi ya kita dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi ini. Tantangannya apa saja? Silakan, ada yang mau jawab? Bu Ariska. Tantangan internal berasal dari diri sendiri seperti godaan untuk berbuat dosa. Dari diri sendiri. Oke, pertanyaan terakhir. Mengapa penting bagi kita mempelajari materi Khalifatullah fil ardh? Silakan. Oke, nanya. Karena membantu kita memahami identitas diri sebagai hamba Allah dan pemimpin di muka bumi ini. Oke, betul ya. Terima kasih ya untuk jawaban dari kalian semua, luar biasa. Tadi malam sudah belajar? Oke, untuk selanjutnya Ibu akan menyampaikan mengulas materi ya, tapi untuk tujuan pembelajaran kita materi hari ini itu karena di sini kita menggunakan model TPACK ya, atau TPACK itu technological ya, pedagogical, content knowledge ya. Jadi Ibu harapkan ya kalian semua memahami konsep materi Khalifatullah fil ardh. Nah, nanti ya itu yang pertama. Untuk tujuan yang pembelajaran yang kedua ya, diharapkan kalian semua nanti di akhir itu kalian bisa membuat atau menghasilkan proyek berupa poster digital ya. Oke, nanti untuk lebih jelasnya ya tentang bagaimana cara membuat poster digital yaitu melalui aplikasi Canva ya. Ibu akan menjelaskan dulu tentang peran manusia sebagai khalifah ya. Oke, materinya ya yang pertama itu menjaga alam ya. Peran kita sebagai pemimpin yang disebut dengan khalifah ya, manusia itu bertanggung jawab menjaga dan melestarikan alam semesta. Selain kita ditugaskan menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini dan menjaga alam semesta ya. Nah, untuk melestarikan alam semesta ini, nah, kita juga harus menjadi pemimpin yang bijak ya. Nah, dalam hal ini bijaksana di sini yaitu contoh Allah kan telah menganugerahkan
berbagai macam sumber daya ya, contohnya air, kemudian seperti energi listrik gitu kan. Nah, kita harus bisa menggunakan sumber daya itu dengan bijak, tidak boleh boros gitu kan ya. Ketika kalian mandi ya, itu harus sesuai dengan kebutuhan. Ketika mau menggunakan energi listrik harus disesuaikan juga dengan kebutuhan gitu. Contoh sekarang kan di dunia teknologi sekarang banyak yang menggunakan HP. Nah, ini baru selesai dicas ya, HP-nya sudah habis lagi, dicas lah, itu kan namanya pemborosan ya. Jadi harus menggunakan sumber daya ini dengan bijaksana ya. Oke, kemudian memimpin dengan bijak, kita juga harus menebarkan kasih sayang. Maksudnya apa kasih sayang di sini? Yaitu menebar kasih sayang kepada seluruh makhluk yang telah Allah ciptakan ke muka bumi ini. Ya, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Ya. Nah, kalau menebar kasih sayang kepada manusia, yaitu dengan cara membantu dan menolong sesama. Ya. Oke, contoh menebar kasih sayang kepada hewan. Silakan, ada yang mau jawab? Akmal, contohnya gimana? Menebar kasih sayang kepada hewan. Menjaga dan merawatnya, memeliharanya, ya. memberikan makan ya. Kemudian menebar kasih sayang kepada tumbuhan. Ada yang punya tumbuhan di rumahnya? Ada? Oke. Nah, caranya yaitu dengan memelihara, menyiramnya setiap hari. Itu cara kita menebar kasih sayang kepada manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan juga kita harus bisa melestarikan dengan cara menjaga kebersihan, terutama kebersihan diri sendiri ya. Kemudian kebersihan lingkungan, yaitu rumah. Membersihkan diri setiap hari. Kita mandi berapa kali? Berapa kali mandinya? 2 apa 3 kali? 3. Oke, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Bahkan ya, kalau menurut orang tua kita ya, itu setiap waktu ya, setiap waktunya kapan? Ketika mau sholat ya, mau sholat subuh mandi, kemudian mau sholat duhur mandi, mau sholat asar mandi. Jadi maksimal 3 kali sehari. Itu untuk menjaga kebersihan diri kita. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan, yaitu dengan cara apa? Membersihkan, menyapu. Siapa yang suka menyapu di rumahnya? Jo. Oke, laki-laki juga ya, menyapu, mengepel ya. Nah, kalau sudah bisa menjaga diri, berarti kita juga bisa menjaga lingkungan sekitarnya ya. Oke. Selanjutnya yaitu dengan cara mengelola sumber daya alam secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan ya. Seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, Allah telah memberikan, menganugerahkan segala potensi kepada kita semua ya, kepada manusia, kepada alam ini ya, untuk kita manfaatkan, untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya ya. Oke. Kemudian selain peran ya, kita juga memiliki tanggung jawab sebagai khalifah. Poin pertama boleh dibacakan sama Nak Dayat, silahkan. Poin pertamanya apa? Sebagai khalifah, manusia wajib menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghambaan dan kepatuhan. Ya, terima kasih. Jadi tanggung jawab kita sebagai khalifah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu ibadah, ya. Oke. Ibadah ini tidak hanya mengedepankan kehidupan dunia, ya. Gitu maksudnya. Ada keseimbangan
keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Contoh, kita bekerja untuk kehidupan dunia, itu kan termasuk ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya sholat saja, kemudian zakat gitu ya. Nah, tapi hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan itu yang disebut dengan ibadah. Contohnya melestarikan lingkungan, menjaga alam, ya, tidak membuat kerusakan, itu kan ibadah, ya, gitu. Tapi yang lebih ditekankan di sini yaitu kewajibannya, yaitu sholat 5 waktu, ya. Kemudian tanggung jawab kita yaitu amanah. Boleh bisa dibacakan sama Neng. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan amanah kepada manusia untuk mengelola dan menjaga bumi dengan sebaik-baiknya. Oke, ya. Nah, jadi kita sudah diberikan potensi, itu adalah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Potensi yang ada dalam diri kita tuh apa saja? Punya akal pikiran yang sehat. Secara zahir mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu lengkap, sempurna. Itu semuanya potensi yang Allah berikan, dan itu menjadi amanah untuk kita bisa menggunakan potensi yang Allah berikan itu dengan sebaik-baiknya, ya. Dalam rangka apa? Untuk menjalankan tanggung jawab kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah untuk dijadikan khalifah, ya, yaitu khalifah itu adalah pengganti Allah Subhanahu wa Ta'ala, walinya Allah kita itu, ya. Nah, maka kita harus menjaga sebaik-baiknya dan mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan potensi yang ada dalam diri kita yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, akuntabilitas, ya. Oke, Dila boleh membacakan akuntabilitasnya. Nantinya manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan dan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu. Jadi akuntabilitas ini nanti, ya, Allah akan mempertanyakan apa yang sudah kita perbuat selama hidup di dunia. Ada pertanggungjawabannya, ya. Kita berbuat baik, kita berbuat buruk, ya, nanti akan dihisab, ya, akan dipertanggungjawabkan. Segala tindak tanduk yang kita lakukan, mulai dari memejamkan mata sampai membuka mata, dari mulai membuka mata sampai memejamkan mata kembali, itu semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa? Malaikat, raqib, dan atid. Sampai di sini untuk materi yang Ibu sampaikan tentang bab 6 ini, kalian sudah paham? Ya. Ibu mengharapkan, ya, kalian untuk selanjutnya ini ada pembagian kelompok, ya. Silakan. Ibu sudah membagikan kelompoknya, ada kelompok udara, kelompok langit, kelompok planet, ya, gitu. Nah, apa aja sih tugasnya? Nah, untuk tugasnya tuh kalian akan membuat poster digital. Nah, karena ini ada sesuai dengan materinya, ya, peran dan tanggung jawab dalam mengelola bumi, khususnya ini Ibu menekankan untuk kelestarian alam, ya. Jadi kelestarian alam itu titik berakannya dari lingkungan, kebersihan lingkungan. Nah, terutama di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan terutama di lingkungan keluarga, ya, gitu. Nah, silakan untuk kelompoknya. Ini kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3. Nanti kelompok udara, kelompok langit, dan kelompok planet. Oke, baik. Untuk selanjutnya, silakan nanti kalian sebelum ke pengerjaan membuat poster digital diaplikasikan, Pak, ya.
kalian menulis desainnya dulu. Nanti yang ada di poster digital itu kata-katanya mau seperti apa. Yang terpenting isinya tentang ajakan, tentang himbauan, ya, ajakannya untuk melestarikan lingkungan. Contoh, jagalah kebersihan, ya, atau jangan membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Yang penting isinya tentang ajakan dan himbauan, ya. Oke, silakan didiskusikan dulu, ya. Ini untuk boleh silakan diambil. Jadi yang di poster digitalnya itu isinya tentang kerjaan. Kerjaannya ya, kasih waktu untuk 30 menit. Yang dibuat dari aplikasi Canva. Untuk selanjutnya, setelah kalian membuat poster digital dari aplikasi Canva, Ibu mengharapkan dari perkelompoknya itu mempresentasikan hasil dari diskusi kalian, ya, tentang poster digital dengan tema kelestarian lingkungan, ya. Oke, silakan coba boleh dilihat HP masing-masingnya. Boleh? Mana? Untuk kelompok 2. Oke, tuh. Jagalah keseimbangan alam. Jagalah lingkungan. Insyaallah tabarakallah, luar biasa ya. Untuk kelompok 3 tentang tindakan sederhana jaga bumi. Di-share dulu ke Ibu ya hasilnya. Ya, di-share dulu silakan. Oke, nanti akan Ibu tampilkan di layar. Sudah? Sudah. Ya, terima kasih ya sudah keterima. Boleh silakan di presentasikan isinya tentang apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil poster digital dari aplikasi Canva. Jagalah keseimbangan alam. Yang pertama, tidak memburu hewan. Yang kedua, memisahkan sampah organik dan non-organik. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ke depan untuk dipresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang poster digital yang dibuat dari aplikasi Canva. Jagalah lingkungan sekitarmu. 1. Melakukan reboisasi. Reboisasi adalah kegiatan menanam kembali pohon di lahan yang telah rusak atau ditebang. 2. Melakukan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycling. Reduce yaitu mengurangi penggunaan bahan dan energi yang menghasilkan sampah. Contohnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Reuse yaitu menggunakan kembali barang yang sudah ada untuk mencegah penumpukan sampah. Recycling yaitu mengelola kembali atau mendaur ulang sampah. Mendaur ulang adalah proses untuk mengubah bahan bekas atau limbah menjadi produk baru yang bermanfaat. Membersihkan sampah yang berserakan adalah tindakan yang penting untuk menjaga kesehatan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya dari aplikasi Canva. Saya membuat tindakan sederhana untuk jaga bumi. Yang pertama, kurangi sampah plastik. Gunakan tas belanja dan botol minum yang dapat digunakan kembali. Yang kedua, daur ulang sampah, memisahkan sampah organik dan non-organik. Yang ketiga, hemat energi, mematikan lampu dan peralatan listrik saat tidak digunakan. Yang keempat, yaitu menanam pohon, berpartisipasilah dalam kegiatan reboisasi. Dan yang terakhir adalah kurangi emisi, gunakan transportasi ramah lingkungan seperti sepeda atau keangkutan umum. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya kalian, ternyata ya di zaman sekarang ini ya teknologi semakin canggih dan akhirnya luar biasa kalian bisa mengerjakan proyek yaitu tentang materi Khalifatullah fil Ardh pada submaterinya peran dan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Salah satunya itu menjaga kelestarian lingkungan alam ya. Dan ini ya bisa kalian nanti selanjutnya di print ya. Nah, boleh dijadikan poster digital itu di print terus nanti ditempelkan di tempat-tempat yang menurut kalian sesuai gitu ya, supaya terlihat oleh masyarakat ya atau orang-orang, sehingga tujuan kita membuat poster ini adalah untuk mengajak ya orang-orang supaya sadar tentang kebersihan dan kelestarian lingkungan alam ya, dalam rangka menjalankan peran dan tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini ya. Oke, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih atas pengerjaan yang sudah bisa ya mengerjakannya sesuai dengan yang Ibu harapkan. Dan untuk penilaiannya ya, karena untuk instrumen penilaiannya itu yang pertama itu dari isi ya, dari isi poster digital tersebut ya. Kemudian kata-katanya ya itu berbobot gitu ya, sehingga orang ketika melihatnya, membacanya itu insya Allah akan timbul kesadaran diri gitu ya, kalau saya akan menjaga kelestarian alam lingkungan kita gitu. Oke, untuk selanjutnya sudah mengerjakan tugas nih, di sini Bu akan untuk jagalah keseimbangan alam dan Ibu kasih nilai untuk kelompok 1 ya. Nilainya yaitu 95. Untuk kelompok 2 ya, Ibu kasih nilai 97. Dan yang kelompok 3 ya, Ibu kasih nilai 98. Karena untuk kelompok 3 itu kata-katanya ada reboisasi gitu kan ya. Nah, jadi lebih bermakna, lebih berbobot gitu. Oke, terima kasih Ibu sekali lagi ucapkan ya atas pengerjaannya. Untuk selanjutnya supaya tidak kaku ya kita, karena sudah mengerjakan tugas, kita ice breaking sekali lagi ya. Sok, yuk berdiri. Ibu mengharapkan kompak ya untuk ice breaking. Semangat 2. Ding ding ding. Ding ding ding. Dung dung dung. Baik, untuk selanjutnya karena sudah selesai untuk penyampaian materi, di sini Ibu akan membagikan untuk refleksinya ya. Silakan boleh dirembukan untuk refleksinya. Untuk refleksinya ya. Apa yang kalian rasakan setelah menerima pelajaran ini?
Silakan, ada yang mau menjawabnya? Mal, ya boleh. Aku merasa senang karena mendapat lebih banyak ilmu dan lebih peduli terhadap lingkungan alam. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apa yang akan kalian lakukan setelah menerima materi hari ini? Silakan. Oke, boleh, silakan Christian. Aku akan menjaga lingkungan alam dengan baik dan melindungi habitat hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Terima kasih ya untuk jawab refleksi hari ini. Oke, semoga ya nanti ke depannya Ibu harapkan kalian ada aplikasi ya dalam kehidupan sehari-hari. Karena ilmu yang bermanfaat itu ketika sudah diterima maka harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, diamalkan ya, karena kalau tidak diamalkan nanti akan seperti lilin. Tahu lilin? Kalau ilmu tidak diamalkan akan seperti lilin, membakar diri sendiri. Jadi sebaiknya diamalkan ya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih ya. Dan untuk selanjutnya sebelum menutup materi pembelajaran hari ini ya, Ibu akan memberikan tugas ya, pekerjaan rumah untuk kalian. Materi selanjutnya Fatullah fil Ab ini Ibu mengharapkan kalian menghafal ya, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Jadi Ibu harapkan nanti PR-nya silahkan kalian tulis Quran surat Al-Baqarah beserta artinya dan juga isi kandungannya ya. Oke, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Iya. Sudah jelas? Sudah. Alhamdulillah ya, dengan materi hari ini ya kita menjadi manusia yang lebih baik dari hari kemarin ya. Untuk menutup sebelum kita pulang ya, karena ini pembelajaran terakhir ya, di jam terakhir, sebelum kita pulang kita membaca murojaah ya, yaitu Quran surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf ya apabila penyampaian materi yang Ibu sampaikan ada kesalahannya. Ibu juga manusia biasa ya. Kita akhiri dengan membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la